Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Endah KBP nomor 23 ayat 1, Yesus Hami Rodison. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Endah KBP nomor 136 ayat 4, Bidang Dope Naholomi. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-7 dan maksudnya. Hukum Taurat ke-7, janganlah engkau berzinah. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan.
Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 163 ayat 1, Laos di Jalu Yesusi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku NKBP nomor 409 ayat 1, Akka Biru-Biru. Biru-biru ngapunguri siapa lusiado olan sada nada aina lilui masadang siang Tuhan nado tumpidang ponido Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam Yeremia pasal 3 ayat 14 sampai ayat 18. Demikianlah bunyinya. Kembalilah hai anak-anak yang murtad,
Demikian firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati, dan tidak lagi akan diingat orang-orang, tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 466 ayat 1, Suara Nitondi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 173 ayat 1, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. So
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayat 30. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayah, Bapa, berikanlah kepada bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayah membagi-bagikan harta kekayaan itu. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu pergi ke negeri. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu, hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan di semuanya, timbullah bencana kelaparan. Begitu, ia pun mulai melarang. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang dimakan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepada. Lalu ia menyadari keadaan. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang limpah-limpah. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang Bapa. Bangkitlah ia dan pergi kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan berkata, kata anak itu kepada, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan aku tidak layak lagi disebutkan anak. Tapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Mereka bersuka. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Adalah sudah ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan. Tapi ia menjawab ayah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepada belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama pelacur-pelacur, menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat. Demikian firman. Saudara, apa ruginya buat kita bila seseorang yang tersesat dan melarat karena ulahnya
masuk dalam kategori tidak berarti atau sampah, akhirnya kembali baik dan berada di dalam. Tapi kita sering kesal dan malah menganggap rugi jika selama ini kita baik dan setia, melihat orang yang bertobat diperlakukan dan dilayani sebaik mungkin dengan sukacita. Apa seperti ini orang baik dan setia? Kita malah curiga. Jangan-jangan kita kebetulan berada di lingkungan yang baik, tetapi kita sendiri hanya memanfaatkan kebaikan orang yang menjadi sumber kebaikan tersebut. Jika sumber kebaikannya hilang, boleh jadi kita akan memangsa yang lain demi kenyamanan. Jika orang yang bertobat dan kembali baik semakin bertambah dan bergabung dengan kelompok yang sudah baik, harusnya sukacita semakin bertambah, beban kita semakin berkurang. Rasa was-was dan khawatir akan aksi kejahatan semakin berkurang jika orang-orang yang nakal dan jahat kembali menjadi. Kita akan serasa bebas melakukan pekerjaan dan kegiatan lainnya jika orang-orang yang berada di sekitar kita memiliki moral dan kelakuan yang hidup menjadi produktif, jauh dari perilaku negatif dan gangguan. Bapak Ibu, jika kita benar-benar menyimak nats pembuka pertemuan ini, kepada kita diajarkan dan dijelaskan sebenarnya hidup ini adalah pemberian Allah. Apa yang kita perlukan dan butuhkan sudah disediakan oleh Allah Sang Pemberi hidup. Yang tersedia itu benar-benar cukup. Tidak ada yang cukup. Salahnya, apakah kita menghargai pemberian tersebut untuk kebaikan dan kelangsungan hidup kita, atau malah sebaliknya menghambur-hamburkannya, memfoya-foyakannya untuk memuaskan keinginan dan hasrat semata? Apakah warisan pemberian Allah yang secara bebas kita nikmati malah kita pergunakan untuk menjauhkan jarak kita dengan Allah? Ingat, tidak ada nilai ganda atas pelampiasan keinginan dan hawa nafsu, selain hanya mengakibatkan kerusakan pada diri sendiri hingga merendahkan martabat. Coba kita bayangkan, jika anak hilang yang diumpamakan di sini sudah menganggap dan menyadari dirinya sama dengan hewan yang tidak dipelihara, harapkan makan hewan peliharaan, sama artinya anggap dirinya di bawah beban. Seperti inilah posisi orang-orang yang tidak menghargai kasih sayang Allah yang menjadikan kita begitu berarti. Tapi kita sia-siakan hanya karena menuruti dan memuaskan keinginan dari semua. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak dapat kita pungkiri bahwa dunia sekitar kita hanya dihuni oleh orang-orang yang tidak menghargai dan mensyukuri pemberian. Maka atau mempergunakan apa yang Tuhan sediakan kepada hal-hal yang sifatnya tidak membangun dan bukan untuk apa yang Tuhan beri dipakai untuk diri, memenuhi hasrat semua. Banyak ini mengakibatkan kehilangan harga diri dan martabat. Boleh saja kita lihat
wah, tapi keren, pinter, lihat, tetapi kepribadiannya buruk dan bobrok, keinginannya hanya untuk menuruti hasrat diri semata, jauh dari kerinduan untuk tetap bersama dengan dengar sabdanya dan melakukan apa yang dikehendaki. Perilaku dan kejadian seperti ini bukan membuat hidup kita di dunia semakin terberkati. Allah yang akan terjadi adalah kerusakan demi kerusakan dan kehilangan arti kemanusiaan kita seutuhnya. Oleh karena itu, panggilan Allah hari ini melalui firman mengingatkan semua orang untuk tetap sadar atau segera sadar bahwa menjauh dari Allah untuk bebas memuaskan hasrat dan keinginan daging bukan dalam baik yang dikehendaki, tapi bersama Allah, di dalam Allah, menikmati semua pemberiannya dalam rahasia syukur untuk kemuliaan namanya. Itu adalah sikap terpuji yang menjamin martabat kita terjaga atau terkawal dengan baik. Hati kembali bersama dan di dalam Allah ialah bahwa semua perbuatan, tindak tanduk kita selalu mengacu kepada Allah. Amin. Mari kita. Terima kasih ya Allah. Hari ini kami disadarkan betapa Tuhan selalu menunggu dan menantikan kembalinya kami pada Allah yang hidup bersama dengan menghargai pemberian Allah, mempergunakan pemberian Allah untuk hal-hal yang baik, kebaikan kami sendiri, kebaikan orang lain. Sehingga dengan demikian akan tetap terjaga. Tapi kami bersyukur barangkali kami sering tidak menghargai pemberian. Kami jauh bahkan menghilang dari Tuhan. Saat ini Tuhan ternyata terus terbuka hati ketika kami insaf menyadari kesalahan, kekurangan, hanya bersama Tuhan. Dan di dalam Tuhan kami memiliki arti hidup yang seru. Ya Tuhan kami yang baik, mohon Tuhan terus mengingatkan kami. Kita akan terkadang tergoda untuk jauh dari Tuhan, tidak menghargai pemberian Tuhan. Ingatkan supaya kami segera kembali pulang, kembali hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Itulah hidup yang terindah. Terima kasih atas sebuah firman pada minggu ini. Terima kasih Yesus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, kita menyampaikan persembahan kita, mari kita nyanyi dari buku Rede 37. Asal
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu serahkan kembali sebagai persembahan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.